apakah ini memerlukan satu peraturan daerah yang bisa mengikat masyarakat kita untuk bisa hati-hati ataupun menjalankan adab ataupun adat budaya Melayu itu sendiri. Menurut Datuk, seperti apa melihat usaha ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Pak Agung Nugroho saat ini? Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum positif, tetapi oleh hukum adat bisa. Maka nanti kita akan atur adab kepada orang tua bagaimana, apa item-itemnya, adab kepada pemimpin itu apa-apa saja, enak. Kalau di mall-mall tadi, pelayanan publik ini kita lihat tuh memang kadang-kadang banyak orang bercelana pendek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Billy Pranata dalam podcast Pemko Pekanbaru. Kali ini terasa spesial. Kenapa? Pasti kalian yang nonton juga melihat penampilan saya pada hari ini berbeda. Selain pakai baju singkap, hari ini plus pakai tanja. Nah, ini akan berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Nanti kita akan berbicara mengenai budaya Kota Pekanbaru. Nah, sejak dari awal Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru sangat concern terhadap pembangunan kebudayaan di Kota Pekanbaru. Bahkan dalam visi beliau sejak jadi wali kota ini ditegaskan bahwasanya budaya menjadi hal yang utama dan pertama dalam visi misi beliau. Sesuai dengan visi beliau yaitu Pekanbaru, mewujudkan Pekanbaru menjadi kota berbudaya, maju dan sejahtera. Nah, konsep budaya ini yang akan kita kupas secara mendalam dengan narasumber yang tentunya sangat spesial juga, sehingga pada hari ini memang akan menjadi hari yang istimewa begitu ya, karena pembahasan kita dengan orang yang juga cukup istimewa. Siapa beliau? Kita langsung sapa beliau dan kita perkenalkan. Ada Ketua DPH LAM Kota Pekanbaru, Datuk Sri Muspidawan. Assalamualaikum Datuk, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada sore hari ini saya bersama Sekum DPH hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih Datuk sudah meluangkan waktu ke podcast Pemko Pekanbaru untuk berbincang mengenai budaya tadi. Nah, ini berbicara mengenai visi misi Wali Kota Pekanbaru. Kita tahu bahasanya beliau ingin menjadikan Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera. Bahkan persoalan budaya ini menjadi hal yang pertama. Dan ini sudah diwujudkan komitmen beliau ini dengan menyelenggarakan beberapa event budaya. Salah satunya event Festival Seni Budaya di Rumah Singgah Tuan Kadi yang sudah berjalan sampai hari ini setiap malam minggu begitu ya Datuk. Dan juga mewajibkan atau mengajak ASN untuk menggunakan baju outer Melayu ini atau baju singkap begitu ya setiap hari Kamis. Dan terakhir kami dapat informasi bahwasanya Pemko Pekanbaru sudah mendapatkan hak intelektual ini untuk baju singkap ini. Ini luar biasa. Artinya memang komitmen itu sudah terlihat begitu Datuk. Nah, ingin meminta tanggapan dari LAM Pekanbaru sendiri. Menurut Datuk, seperti apa melihat usaha ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Pak Agung Nugroho saat ini? Datuk Bandar. Terima kasih Dinda Billy. Sebelum kita menjawab dari apa yang disampaikan sebagai Ketua DPH, kita membudayakan berpantun. Wah, ini yang lupa tadi nih Datuk. Saya tak maaf. Harusnya memang seperti itu ya Datuk. Jadi Datuk bacakan dulu sedikit pantun ya, supaya budaya Melayu itu tumbuh dan berkembang. Panas tembaga jangan dijulang. Ini saya jawabnya apa nih Datuk? Cakep atau apa gitu? Suai. Melayunya suai kan? Suai. Tapi bukan berkaitan dengan pilkada ya? Sudah lewat Datuk, sudah lewat. Sudah selesai kan? Panas tembaga jangan dijulang. Suai. Jika dijulang melepuh jari. Suai. Adat budaya mesti kita pegang. Suai. Untuk menjadi perisai negeri. Jadi di samping negeri ini
ditegakkan dengan hukum positif, hukum adat ini tidak kalah pentingnya untuk membuat keteraturan di negeri ini. Makanya adat dan budaya ini mesti kita tumbuh kembangkan dan lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Asal kota bernama Senaplan, Sesuai. berkembang menjadi kota bertuah. Sesuai. Adat dan budaya jangan kita tinggalkan, Sesuai. agar hidup selalu mendapat hidayah. Sesuai. Terima kasih Adinda Billy. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Datuk Bandar Setia Amanah, yaitu menghidupkan seni dan budaya di rumah singgah, serta sekarang mewajibkan seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan baju singkap pada hari Kamis ya. Setiap hari Kamis. Nah, ini kita dari lembaga adat sebagai lembaga yang memang bertugas atau fungsi lembaga adat tersebut adalah untuk menumbuh, mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya, khususnya budaya Melayu di Kota Pekanbaru. Kami dari lembaga adat beserta seluruh jajaran mengapresiasi apa yang telah beliau laksanakan tersebut. Itu adalah bagian daripada pengembangan budaya Melayu di Kota Pekanbaru berupa kegiatan seni dan penggunaan pakaian. Tapi kita juga terus mengharapkan, karena rohnya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah budaya sopan santun, beradab dan beretika. Ini kalau dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di pemerintah Kota Pekanbaru, saya yakin 100% Pekanbaru ini akan menjadi pilot project dan menjadi contoh kota media yang akan peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya akan meningkat. Ketika budaya itu dijalankan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum positif, tetapi oleh hukum adat bisa. Disinilah besarnya fungsi hukum adat ini beriring sejalan dengan pemerintah kota. Baik. Nah, Datuk, ini mohon maaf nih Datuk. Kalau dari pandangan LAM sendiri melihat sekarang, bagaimana sih masyarakat kita ataupun pemerintahan Kota Pekanbaru khususnya terhadap budaya ini? Apakah masih sekedar simbolis atau sudah ada upaya-upaya untuk menjalankan atau menerapkan nilai-nilai budaya itu sendiri di kehidupan sehari-hari masyarakat ataupun dalam acara-acara pemerintahan? Kalau kita melihat, memang ini sangat luar biasa, karena dari cara berpakaian ini nanti di situ kita kan akan menimbulkan kesopanan, karena tidak mungkin kita berpakaian baju singkap ini kita akan melakukan hal-hal yang salah. Sehingga dengan menggunakan pakaian ini kita sudah mendisiplinkan diri kita sendiri, seperti membentengi gitu ya? Membentengi diri kita sendiri, sehingga kita menimbulkan budaya malu. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat kita. Jadi kami mengapresiasi langkah ini. Tentu ini adalah langkah awal. Nah, ini akan dicontoh oleh masyarakat. Nah, tentu yang akan memberi contoh ini adalah pemimpin ke bawah. Pemimpin sudah memberikan contoh dengan menggunakan baju ini, dengan menggunakan pakaian ini. Mereka sudah mendisiplinkan diri, perilaku sudah mulai dijaga.
Dan dalam kehidupan pelaksanaan kegiatan di rumah singgah itu, melakukan kegiatan seni, ini juga adalah bagian yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai ajang silaturahmi dan juga tempat bercengkrama, juga akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sana. Jadi banyak manfaat-manfaat yang tanpa kita sadari itu bermanfaat luar biasa bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Artinya kita nilai ini sebagai langkah besar yang sudah dilakukan atau seperti apa, Datuk? Memang ini sudah merupakan hal-hal yang sudah luar biasa, kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti seluruh kabupaten kota juga mencontoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wali ini. Saya yakin beliau sangat konsen dan antusias untuk mengembangkan budaya Melayu di Kota Pekanbaru sesuai dengan visi misi beliau yang telah beliau ucapkan pada saat janji pilkada. Nah, ini Datuk, ini juga ada yang menarik nih di bawah kepemimpinan wali kota kita yang baru. Ada satu, kalau tidak salah sudah ada agenda forum diskusi Forkopimda. Ada diskusi di dalam Kota Pekanbaru tentang bagaimana kehidupan masyarakat Pekanbaru, bagaimana pembangunan di Kota Pekanbaru dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ini cukup menarik. Nah, ini kita melihatnya memang ini sebuah wadah yang dibutuhkan sebenarnya, atau memang sudah lama dijalankan atau seperti apa nih, Datuk? Mungkin bisa disampaikan. Berkaitan dengan kegiatan bual-bual pagi, bual-bual pagi namanya, masyarakat. Aman bersama tokoh masyarakat. Bual-bual pagi aman bual pagi enak. Aman bersama tokoh masyarakat. Jadi lembaga adat ini sekarang kita jadikan sebagai wadah tempat masyarakat berkeluh kesah. Jadi bual-bual pagi ini nanti itu akan diikuti oleh tokoh-tokoh, sehingga masyarakat bisa hadir di sana. Nah, kalau mungkin ke pemerintah daerah atau ke Pemko ini mungkin kan mereka agak sungkan atau terlalu jauh kan. Nah, ke sana mereka bisa menyampaikan apa keluhan-keluhan aspirasi dari yang mereka hadapi sehari-hari langsung. Dan Pak Wali, Datuk Bandar Setia Amanah sangat senang sekali menerima pengaduan-pengaduan tersebut. Sehingga kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, beliau merespon. Kemudian kami melihat beliau pun tidak susah dihubungi. Apabila dijanjikan, beliau cepat. Memang kalau kita melihat sampai saat ini ya, beliau masih konsisten untuk pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan sampai jabatan beliau memang banyaklah kemajuan-kemajuan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau bulan yang lalu kita bersama dengan Forkopimda serta dengan paguyuban. Artinya ini akan digilir begitu, Datuk? Digilir setiap bulan. Nah, bulan ini tanggal 16 kalau kita tidak salah nih, kita jadwal kembali itu Aman, Forkopimda, paguyuban dengan tokoh agama. Kita juga mengundang dari MUI, dari Depak, dari Muhammadiyah, dari pokoknya seluruh elemen-elemen agama kita bincang-bincang pada pagi itu. Seberapa urgent nih, Datuk, forum ini akhirnya dibuat? Apakah memang kita memandang ini forum yang paling tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, begitu juga dengan barangkali untuk silaturahmi antar lintas instansi begitu, Datuk? Kalau kami mendapatkan informasi dari masyarakat, mereka sangat mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga mereka lebih leluasa. Artinya selama ini ada jalan buntu begitu ya untuk menyampaikan aspirasi. Sebenarnya bukan jalan buntu. Kadang-kadang kan masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini tidak tahu alurnya, tidak mengerti kemana tempat mereka mengadu.
Akhirnya dibukalah pintu melalui forum ini. Akhirnya kita buka di sini, mereka pun sudah mulai berbondong-bondong datang. Ini keluhannya seperti apa aja? Mungkin bisa disampaikan sedikit. Apa yang paling banyak disampaikan masyarakat? Sekarang umumnya berkaitan dengan ekonomi, misalnya pendapatan, pekerjaan, lapangan pekerjaan, kemudian masalah pendidikan dan kesehatan. Itu yang sangat menonjol. Kemudian mungkin juga ada hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan segala macam. Nah, memang sudah ada beberapa elemen masyarakat seperti kemarin ojek online. Mereka mendatangi lembaga adat menyampaikan keluhan-keluhan mereka, dan mereka atas sambutan kita, mereka merasa ada orang tua kami, tempat kami mengadu. Mereka menganggap selama ini kami ini seperti orang-orang yang terkucilkan. Nah, tapi dengan mereka hadir di lembaga adat, kita beri mereka peluang untuk menyampaikan keluh kesah. Mereka sangat kepuasan batin mereka merasakan punya orang tua. Nah, kemudian kemarin ada juga kita yang mengadu kepada kita, itu berkaitan dengan pedagang kaki lima di Masjid Agung. Mereka digusur, mereka dikejar-kejar oleh Satpol PP, sementara kami hanya untuk mencari sesuap nasi yang kami dapatkan paling 100.000 sampai 200.000. Nah, itu mereka minta bagaimana dikomunikasikan. Nah, sehingga kemarin kita sudah mengundang Disperindak, Dinas Koperasi, Satpol PP. Nah, inilah lagi kita komunikasikan sekarang. Mudah-mudahan terdapat nanti kedua belah pihak itu sama-sama menikmati, sama-sama puas asas win-win solution. Win-win solution yang kita usahakan ini. Jadi pihak daripada pedagang kaki lima ini, kemudian daripada pemerintah kota, sama-sama win-win solution lah kita harapkan. Artinya memang forum ini membahas fenomena sosial yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian disampaikan kepada Datuk Bandar untuk Datuk Bandar sama-sama mencari solusinya. Mencarikan solusi. Menarik sekali. Karena di adat Melayu itu, ya kan, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Nah, jadi musyawarah ini adalah solusi yang paling nikmat. Baik. Jadi kalau kami berpandangan tidak ada kusut yang tidak bisa diuraikan, tidak ada keruh yang tidak jernih. Hanya kedua belah pihak atau sesama kita ini saling mengalah. Baik. Nah, ini berbicara mengenai budaya Kota Pekanbaru, tentu ada hal-hal yang ingin diperjuangkan oleh Pekanbaru. Apalagi nih wali kota kita juga baru nih baru dilantik, belum lama ini, Datuk. Mungkin apa aspirasi dari ataupun pandangan-pandangan dari Pekanbaru yang barangkali ini juga akan nantinya menjadi perhatian dari Pemkot Pekanbaru, khususnya di bawah kepemimpinan Datuk Bandar Agung Nugroho. Terima kasih. Kami dari lembaga adat ini kan mendukung semua program-program pemerintah. Di sini kami berkontribusi menjalankan hukum adat ini seperti kami sampaikan tadi. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum positif atau hukum negara, tapi melalui hukum adat dapat terselesaikan. Banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat tersebut, tetapi karena kita biarkan berlarut-larut, itu menjadi hal yang biasa. Nah, jadi kami di samping melestarikan adat budaya, seperti kalau adat tadi seni tari, perkawinan, pemakaian baju segala macam, rumah adat. Nah, ini kan bagian daripada adat budaya. Kita juga
memperjuangkan nasib daripada masyarakat yang kurang terperhatikan. Karena masih banyak kita melihat, kita tidak bisa juga bertutup mata atau menutup mata, atau memandang sebelah mata. Di jalan-jalan itu masih banyak dalam tanda kutip mereka yang ekonominya mungkin di bawah standar. Seperti karena masih adanya pengemis, masih adanya banyak gelandangan, dan juga orang-orang pemulung. Ini kan adalah tanggung jawab kita bersama. Kami hanya menyampaikan, mungkin tidak terlihat, kami sampaikan ini kepada Datuk Bandar Setiak Manah. Karena setelah kita memberikan gelar, beliau adalah satu kesatuan dengan lembaga adat. Jadi, yang paling kita prioritaskan sekarang ini lagi kami perjuangkan, mungkin kita berjuang ini tentu ada yang suka, ada yang tidak suka. Sekarang seperti kita lihat di media-media sosial ini, banyak sekali generasi muda atau generasi Z yang lagi Gen Z ya? Gen Z. Atau orang bahasa kerennya kan, mereka ini dalam berbicara terlampau keceplosan, dan itu tidak pernah mendapatkan kritikan atau teguran dari seluruh elemen masyarakat, baik dari tokoh-tokoh masyarakat, baik dari pemerintah daerah, baik dari ulama. Artinya dari gaya bahasa yang dari gaya bahasa yang mereka sampaikan itu kurang sopan. Seperti di adat budaya Melayu itu kan adab kepada pemimpin, bagaimana etika kita kepada pemimpin, bagaimana etika kita kepada orang tua. Itu kan bagian yang sangat sakral sebenarnya. Karena ini adat budaya Melayu ini kan tidak terlepas dari adat berseni sarak-sarak, berseni dengan kitabullah. Jadi kita mengucapkan itu dosa. Kita melihat apakah mereka mengatasnamakan pribadi atau organisasi. Dalam tanda kutip, mereka mengeluarkan kata-kata kadang-kadang membilangkan nama gubernur Wahid, nama wali kota Agung. Nah, ini kalau kami dari lembaga adat memandang dan mendengar itu juga menjadi risih bagi kami. Atau ini sebagai bagian penghinaan atau seperti apa, Datuk? Kita melihatnya ini sebagai penghinaan atau ini melanggar adab, etika. Melanggar adab. Nah, ini program kami ke depan, etika, moral dan adab ini kan adalah cikal bakal munculnya perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Orang yang mendengarnya pasti tidak senang. Nah, gubernur atau wali kota ini mereka kan punya keluarga, anak-anaknya baca kan merasa sedih. Jadi efek daripada itu bukan beliau sendiri, juga mungkin seluruh PNS yang ada di Pemko ini juga tersinggung. Baik. Nah, tetapi kan tidak pernah ada semacam perbaikan di sana. Baik. Nah, inilah kedepannya kita mungkin berencana banyak yang akan kita kerjakan. Kami meminta sokongan penuh dari wali kota selaku Datuk Bandar Setiak Manah dan wakil wali kota selaku Datuk Bunda Bandar Setiak Manah. Baik, ini Datuk, ini berbicara mengenai budaya Melayu. Ini kan budaya tadi yang Datuk sampaikan bahwasanya tidak hanya merupakan simbol-simbol semata, mungkin dari pakaian, mungkin dari tarian, mungkin dari kesenian dan sebagainya. Ini kan juga tadi kayaknya Lam atau Datuk sampaikan bahwasanya adab ini harusnya juga menjadi perhatian semua pihak. Nah, bagaimana Lam sendiri untuk menyikapi fenomena sosial masyarakat ataupun anak-anak muda saat ini di Kota Pekanbaru yang kita tahu bahwasanya ini adab juga sudah jauh dari yang diharapkan begitu ya, sopan santun yang dipertanyakan, kemudian cara bicara yang mungkin
tidak pada tempatnya, adab terhadap pemimpin juga bermasalah begitu. Nah ini solusi apa yang ditawarkan? Tadi apakah ini memerlukan satu peraturan daerah yang bisa mengikat masyarakat kita untuk bisa hati-hati ataupun menjalankan adab ataupun adat budaya Melayu itu sendiri? Jadi mencarikan solusi berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini, kami dari lembaga adat, seluruh pengurus lembaga adat, kami sekarang sudah mulai melakukan komunikasi dengan ketua-ketua paguyuban, alim ulama. Nanti ini tentu akan kita diskusikan. Kalau ide kami, kita berencana membuat peradilan adat. Peradilan adat. Berkaitan dengan adab, etika dan moral, sopan santun. Jadi kami sudah mengundang beberapa waktu yang lalu seluruh ketua paguyuban. Jawa ini banyak pula rupanya nih kan. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, dan ada juga kelompok-kelompok kecilnya lagi. Ada Jawa Tengah. Yeah. Nah, ini udah kita undang juga ketua paguyubannya kemarin, Datuk Dwi. Sebelumnya Datuk Suraji sudah kita undang juga. Sekarang pengurus yang baru nih, Datuk Dwi Dwi Sumarno. Nah, kita sudah membincangkan itu. Kita meminta nanti ketua paguyuban nih, dia itu betul-betul menjadi ketua yang bisa anak kemenakan dia nih betul-betul tunduk kepada ketua ini. Nah, itu yang sekarang kita perkuat dulu posisi daripada ketua paguyuban ini, sehingga mereka anak kemenakan ini mau berinduk, mengakui secara tegas apa kata ketua ini, itulah yang akan dilaksanakan. Jadi tujuan kami tadi, kalau ini sudah kuat, nanti kita juga mendapat pendapat daripada ulama, tokoh masyarakat, ya kan. Nah, maka nanti kita akan atur adab kepada orang tua bagaimana, apa item-itemnya, adab kepada pemimpin itu apa-apa saja, ya nak? Adab kepada lingkungan dan segala macamnya, nanti itu kita atur. Apabila ada yang melanggar itu, akan ada sanksi-sanksinya. Nanti kita akan undang yang melanggar tadi melalui ketua paguyubannya, bawa ke LAM kita buatkan ruang persidangannya, yang akan menjadi hakimnya dan yang akan menghukumnya juga ketua beserta pengurus paguyuban itu sendiri. Baik. Nah, kita berencana mungkin untuk ini belum kita bincang secara dalam ya. Kita juga nanti berencana mungkin hukumannya, apakah itu kita ada teguran tertulis, apakah ada berupa denda. Nah, misalnya dari 100.000 sampai 1 juta. Apakah nanti mungkin mereka kita suruh potong ayam, makan bersama-sama, atau potong kambing atau potong kerbau, atau suruh mengaji dan segala macamnya. Itu nanti. Jadi hukumannya hukuman sosial juga, bukan hukuman pidana atau apa gitu kan. Nah, ini sudah kita mulai rancang. Kemarin beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengundang beberapa tokoh masyarakat dan juga rektor universitas, bincang-bincang berkaitan dengan masalah itu. Mereka sangat mendukung. Memang hal ini belum kita sampaikan kepada Datuk Bandar Setia Amanah, tapi nanti apabila sudah mulai rancangannya dapat, baru kita melapor. Baik. Hari ini akan dibuat sebuah payung hukum begitu harapannya, Datuk? Kalau kita memang sangat berharap ini ada perdanya nanti. Tapi kalau menjelang itu tentu kita kesepakatan dulu. Sepakatan daripada seluruh paguyuban ini, dia yang akan mengendali secara penuh anak kemenakannya. Dialah nanti akan menghukumnya.
apabila nanti sudah meningkat ini, kalau memang pemerintah bersama-sama LAM dan seluruh tokoh masyarakat perlu ini dikuatkan, dibuatkan penguatan yang lebih tinggi, ya kita berharap Perda muncul. Artinya sudah ada ide-ide yang ingin disampaikan dalam mengatur persoalan sosial di masyarakat. Nah, ini berbicara mengenai pengenalan budaya, Datuk. Ini kan anak-anak sekarang kalau kita bicara bahwasanya mereka sangat terpaku dengan handphone, media sosial dan sebagai smartphone begitu. Nah, sehingga pengenalan budaya Melayu itu sendiri Kota Pekanbaru serasa masih minim, Datuk. Apakah kita melihat dunia pendidikan kita masih minim dalam hal penyebarluasan budaya, seni dan identitas Melayu itu, Datuk? Datuk melihatnya seperti apa? Memang terus terang kita sampaikan, memang pengenalan budaya Melayu ini khususnya yang berkaitan dengan adat, etika dan moral tadi itu sangat minim. Karena kalau kita melihat mulok ini itu baru sekedar mengenalkan bagaimana seni, tari, permainan, itu baru yang kita bahas. Sementara kita melihat di sekolah-sekolah ini guru yang berkaitan dengan etika dan moral ini kan tidak ada. Nah, inilah kedepannya kita juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Datuk Bandar Sri Amanah yang paling utama bagaimana memunculkan kurikulum ini dan mendidik guru yang berkaitan dengan kesopanan, kesantunan. Artinya ada guru mata pelajaran khusus. Gitu ya? Karena di dalam Islam itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kita harus belajar adab dulu baru menuntut ilmu. Baik. Karena kalau ilmu dulu baru menuntut adab, baru belajar adab, kadang-kadang ilmu ini banyak disalahgunakan. Sesat dia. Sesat. Makanya adabnya sangat penting. Kalau adab kita jalan itu ilmunya berkah. Baik. Artinya akan mendorong untuk mewujudkan salah satu kurikulum khusus begitu ya, Datuk? Ya, kita nanti mungkin ya kita akan membuat surat resmi kepada Pak Wali atau Bandar Sri Amanah agar mempertimbangkan adanya guru dari tingkat SD dan SMP yang mengajar mata pelajaran berkaitan dengan etika moral dan sopan santun di dalam sekolah tersebut, dalam bermasyarakat dan segala macamnya. Itu tadi berbicara dunia pendidikan, Datuk. Ternyata LAM juga mengakui bahasanya masih sangat minim gitu ya perhatian terhadap. Nah, ini di dunia usaha kita sendiri, di pusat-pusat perbelanjaan, di perkantoran swasta, kita melihat seperti apa pengenalan budaya Melayu itu sendiri ataupun penerapan budaya Melayu itu sendiri, Datuk? Di pusat-pusat perbelanjaan kita kemarin juga sudah mewacanakan, terutama yang paling penting itu sekarang kita berpakaian sopan. Berpakaian sopan. Ya. Karena kita masih melihat pusat perbelanjaan itu ini kan negeri Melayu. Negeri Melayu ini sangat sensitif sebenarnya. Karena kalau pakaiannya seronok kata orang Malaysia kan, seronok. Nah, ini kan bisa merusak seluruhnya. Efeknya bukan jangka pendek, jangka panjang. Nah, inilah nanti larinya bagi gadget tadi ya. Nah, gadget-gadgetnya juga harus mulai kita berharap seperti Kominfo ini, kalau memang yang ahli itu bisa mereka menghilangkan itu. Kadang-kadang setiap apa tuh keluar pemandangan-pemandangan yang tidak pantas. Nah, ini juga kita berharap dari Diskominfo, apakah di pusat atau di daerah, kerjasamanya untuk menghilangkan itu. Kalau di mall-mall tadi, pelayanan publik ini kita lihat tuh memang kadang-kadang banyak orang bercelana pendek aja.
itu kan memperlihatkan aurat. Mhm. Nah, seperti inilah hukum positif mungkin tidak bisa menegur ini karena itu adalah hak mereka. Tapi hukum adat bisa. Di situ saya bilang tadi, hukum adat ini ada saatnya hukum positif tidak bisa berjalan, tapi hukum adat bisa. Baik. Di mana bumi pijak, situ langit dijunjung. Di mana air disauk, di situ ranting dipatahkan. Nah, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Jadi di mana kita tinggal, kita harus menjalankan hukum adat yang ada di tempat kita tinggal itu. Baik. Karena pepatah ini juga berlaku di seluruh kabupaten atau provinsi di seluruh Indonesia. Karena dalam pasal 18B itu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat yang ada dan masih hidup. Baik. Nah, itu memang negara mengakui hukum adat ini. Negara tidak menghapuskan hukum adat ini. Baik Datuk, ini berbicara mengenai tadi, Datuk memperhatikan bahwasanya persoalan cara berpakaian masyarakat yang masih bersokkan di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, ini kalau berbicara mengenai tadi pengenalan identitas Melayu, budaya Melayu di Kota Pekanbaru. Kalau kita berbicara di beberapa daerah di Indonesia, Datuk, kalau kita misalnya sampai turun dari pesawat masuk ke bandara, kita kayak diperkenalkan dengan kerajinan Melayu, kerajinan ciri khas mereka lah, tarian ciri khas mereka, musik ciri khas mereka. Nah, kita perlu nggak Datuk di pusat-pusat perbelanjaan, di mall, di bandara, di restoran, ini bahasanya disarankan ataupun bahasa diwajibkan untuk menayangkan menayangkan video-video Melayu, musik Melayu atau penampilan live musik Melayu dan sebagainya, Datuk. Kira-kira pandangan dari Lam sendiri seperti apa, Datuk? Itu sudah pasti lah ya. Kita berharap memang Melayu ini, seni budaya Melayu ini di mana-mana harus hadir dia. Karena nyanyian-nyanyian Melayu ini pun kadang-kadang dia itu kan penuh dengan nasihat. Mungkin dari sekian banyak itu nanti ada 100 orang, 10 orang yang terpengaruh dengan nyanyian-nyanyian itu kan sudah merupakan dakwah. Nah, jadi kalau kami itu memang suatu hal yang perlu kita eksiskan. Kemudian mungkin juga di video kan ada kuliner ini, ada tempat wisata ini untuk menambah pendapatan daripada masyarakat. Nah, ini memang sangat diperlukan. Kami sejalan itu dengan pemerintah itu. Apabila itu dilaksanakan, banyak UMKM kita, karena sekarang ini penopang ekonomi masyarakat nih, bahkan pemerintah pun sangat terbantu dengan hadirnya UMKM ini, karena UMKM ini tidak pernah bangkrut ya. Jadi pemerintah ini kan bertugas mensejahterakan masyarakat. Sementara masyarakat sendiri sudah sejahtera tanpa bantuan pemerintah. Sekarang pemerintah hanya menyokong lagi sifatnya. Jadi itu memang sangat kita butuhkan, sangat kita harapkan agar ada suasana yang beda. Mereka masuk ke Palembang, ini suasananya. Mereka masuk ke Riau, ini suasana. Jadi mereka akan terngiang-ngiang, akan terkenal. Kalau di Riau tuh ada ini, wajib kesini. Nah, makan sekarang ini. Yang lebih terkenal di Riau tuh Kimteng. Yang bukan identitas. Yang bukan identitas Melayu. Mungkin ini perlu ke depan kita, karena sana sudah terkenal, mungkin suatu saat kita berharap pada pemerintah apa ikon-ikon Melayu yang kita munculkan di Kimteng itu. Karena kita kalau ke Jawa sana, mereka pasti bertanya, Pak, di Pekanbaru itu ada Kimteng. Oh iya, katanya. Baik. Artinya memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Datuk, ini menutup perjumpaan kita pada podcast kali ini. Apa kira-kira hal yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah Kota Pekanbaru ataupun kepada masyarakat khususnya? Yang paling kita harapkan dari pemerintah Kota Pekanbaru membangkitkan budaya Melayu ini, terutama khusus berkaitan dengan
etika dan moral tadi. Etika. Itu yang paling kita harapkan. Di samping yang simbol-simbol tadi ya. Ya. Simbol-simbol ini kan hanya bisa kita nikmati dengan mata. Tapi kalau kita membangkitkan etika dan moral ini kan perilaku, karakter. Kita merubah karakter suatu bangsa dari yang jelek kepada yang baik. Karakter itu pasti baik. Jarang orang membentuk karakter jahat kan? Pasti karakter yang baik. Karakter yang baik ini perlu, karena kita sampai saat ini Pekanbaru ini kan termasuk daerah kaya. Kalau kami pernah melihat di dinas Perindak itu ada perusahaan tuh hampir 2000 di Riau ini. Pekanbaru ini 200-an. Seharusnya masyarakatnya tentu kaya. Tentu ada yang salah di sini. Baik. Tentu mungkin dengan etika dan moral inilah mereka turut bersama-sama mensejahterakan masyarakat. Karena dalam hidup ini yang paling utama itu kan perjuangan kepada perut ini kan. Kalau perut sudah aman, pasti semuanya akan aman. Baik. Jadi perut, pendidikan, kesehatan, ini kan amanah dari Undang-Undang Dasar juga kan. Di beberapa pasal itu memang muncul di amanah Undang-Undang Dasar memberikan penghidupan yang layak, memberikan pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan. Nah, itu amanah Undang-Undang Dasar. Kira-kira kalau tidak terlaksana itu kan berdosa kita. Nah, itulah harapan-harapan kami yang paling utama. Mari kita bersama-sama menjadikan kota berbudaya dan sejahtera. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Datuk atas waktunya juga ilmu-ilmunya dan masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini bagi warga Pekanbaru yang menonton ini juga akan menjadi catatan tersendiri nih Datuk, bagaimana budaya Melayu ini tidak hanya kita menerapkan simbolis-simbolisnya saja, tapi juga bagaimana perilaku itu yang paling penting untuk diterapkan di kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru. Sekali lagi terima kasih Datuk. Mudah-mudahan acara ini memberikan inspirasi bagi yang menonton. Saya Billy Pranata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.